Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah, kelas 11 akuntansi. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang manfaat aktivitas fisik teratur. Namun sebelum saya memaparkan materi manfaat aktivitas fisik teratur terlebih dahulu, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pertama yang saya akan jelaskan adalah pengaruh aktivitas fisik dengan kesehatan. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari yaitu belajar, berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, dan lain-lain. Sedangkan jenis olahraga yang bisa dilakukan yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, dan lain-lain. Kemudian, aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, 1. Aktivitas ringan. Kegiatan ini hanya memanfaatkan sedikit tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Contoh, berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci piring atau baju, mencuci kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Contoh, berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, jalan cepat, dan lain-lain. Ketiga, aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Contohnya, berlari, bermain sepak bola, senam aerobik, dan aktivitas fisik berat lainnya. Pengaruh aktivitas fisik terhadap penyakit. Aktivitas fisik merupakan gerak tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyebutkan bahwa aktivitas fisik yang rutin dapat membantu mengontrol berat badan, mengurangi risiko penyakit, risiko diabetes, risiko terjadinya kanker, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kesehatan mental dan mood. Materi selanjutnya yaitu pengaruh aktivitas fisik dan pengurangan biaya perawatan. Aktivitas fisik dengan pengurangan biaya perawatan kesehatan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Makanan bernutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan. 2. Olahraga teratur. 3. Istirahat dan pemanfaatan waktu luang. 4. Makanan bernutrisi bagi kesehatan. Menurut WHO, makanan tambahan yang baik adalah makanan yang kaya energi, protein, dan mikro. Kelima, makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi aktivitas fisik terbaik. Dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Berenang dapat meredahkan ketegangan sendi yang menyebabkan sakit dan membantu kita bergerak lebih leluasa. Renang menjadi aktivitas fisik yang sangat baik untuk penderita radang sendi. 2. Tai Chi. Latihan Tai Chi sangat disarankan untuk kelompok lanjut usia, karena aktivitas ini menawarkan keseimbangan, sesuatu yang rentan berkurang seiring bertambahan umur. Ketiga, latihan kekuatan.
Dengan olahraga ini, kita dapat mencegah penurunan kekuatan otot. Selain itu, latihan kekuatan juga dapat menjaga berat badan ideal karena massa otot yang lebih banyak membantu tubuh dalam membakar kalori. Yang terakhir, jalan kaki. Jalan kaki membantu menurunkan kadar kolesterol, memperkuat tulang, dan mencegah berbagai penyakit parah, termasuk penyakit jantung dan diabetes. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi berbagai konsep manfaat aktivitas fisik. Konsep aktivitas fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama, aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kekuatan otot. Kedua, aktivitas fisik memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan membantu sistem kardiovaskular untuk bekerja lebih efisien. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi dampak aktivitas fisik yang tidak teratur. Aktivitas fisik tidak teratur dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, gampang sakit. Seorang perlu melakukan aktivitas fisik untuk menstimulasi jaringan otot untuk meningkatkan pertahanan tubuhnya. Jika seorang tersebut sakit, maka indikasi bahwa tubuh memerlukan lebih banyak aktivitas. Kedua, lebih sering kelelahan. Jika kita kurang olahraga atau kurang aktivitas, kita akan lebih mudah merasa lelah karena kita tidak pernah melatih tubuh untuk melakukan berbagai macam aktivitas fisik, sehingga kekuatan dan ketahanan fisik kita lemah. Ketiga, lemak menumpuk pada perut. Kebanyakan orang yang jarang olahraga mengalami perut buncit. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan lemak yang berada di perut. Jarang berolahraga menyebabkan metabolisme tubuh menjadi lambat. Inilah pemicu penumpukan lemak pada tubuh, terutama pada perut. Yang terakhir, mudah merasa marah dan stres. Olahraga merangsang tubuh untuk melepaskan hormon dan dopamin yang membuat Anda merasa bahagia. Sehingga jika Anda kurang melakukan olahraga dapat membuat stres dan kurang bahagia, bahkan mudah marah. Materi yang terakhir adalah merancang aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama, melakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, dapat dimulai dengan beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Kedua, lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Ketiga, awal aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan. Keempat, lakukan gerakan ringan dan secara perlahan ditingkatkan sampai sedang. Yang terakhir, jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, lakukan secara rutin, paling sedikit 30 menit setiap hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.